Bab 7517 Setiap orang memiliki motif egois. Rachel sangat menyadari pelacakan komprehensif yang dilakukan oleh Poking Society terhadap kata kunci daring, dan dia bahkan lebih tahu bahwa selama Charlie menyebarkan pesan itu, seluruh keluarganya akan dimusnahkan oleh Poking Society. Oleh karena itu, dia langsung menyadari bahwa pertemuan Charlie dengannya dan pengungkapan identitas aslinya hanya setelah Steve dan Robert pergi pasti karena dia masih berharga bagi Charlie. Bagi saya, ini adalah satu-satunya kabar baik di antara sekian banyak kabar buruk. Hal ini mengubah situasi baginya dan keluarganya dari kematian yang pasti menjadi kemungkinan kematian. Terus terang saja, mengkhianati masyarakat dinasti King, jika dilakukan dengan baik, mungkin tidak akan langsung berujung pada kematian, atau bahkan kematian sama sekali. Tetapi begitu identitas seseorang terungkap, kematian tak terhindarkan. Sekalipun ia mencoba melapor ke komando tentara kiri sekarang juga, memberitahu mereka bahwa seseorang telah mengetahui identitasnya dan meminta bantuan mereka sekaligus menyatakan kesetiaannya, komando tentara kiri tidak akan mengampuni nyawanya. Mereka hanya akan menghabisi orang-orang yang mengetahui kebenaran dan cendekiawan yang telah mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, mulai saat ini, Rachel Getty telah mengambil keputusan. Apapun yang ingin dilakukan Charlie, selama dia bisa menyembunyikan identitasnya untuk sementara waktu, dia bersedia menuruti perintahnya. Melihat betapa bijaksananya dia, Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Jauh lebih mudah berkomunikasi dengan orang pintar, Nona Getty. Saya perlu Anda memberitahu saya segala sesuatu tentang perkumpulan penghancur King, termasuk situasi keluarga Anda sendiri dan anggota perkumpulan penghancur King yang dapat Anda hubungi. Saya membutuhkan setiap detailnya. Selama Anda bekerja sama dengan baik, saya tidak akan mengungkap identitas Anda." Rachel Getty langsung mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tidak masalah, Tuan Chen. Apapun pertanyaan Anda, saya akan menjawabnya sebaik mungkin." Charlie bertanya padanya, "Berapa banyak cendekiawan yang dimiliki keluargamu saat ini?" Rachel berkata, "Totalnya ada 26 orang, tetapi mereka tidak semuanya berasal dari keluarga Getty. Beberapa di antaranya adalah anak-anak bibi dan paman saya." Charlie kemudian bertanya, "Di mana mereka berada? Atau keluarga mana yang telah mereka infiltrasi?" Rachel berpikir sejenak dan menjelaskan, sebagian besar yang lebih muda masih bersekolah. Selain beberapa mahasiswa, hanya 5 atau 6 dari mereka yang saat ini sudah menikah. Namun, sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga Amerika kelas menengah. Belum ada yang sukses dari keluarga kelas atas. Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kau seharusnya dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun di keluargamu sekarang, kan?" Rachel berkata dengan jujur, "Ya, Tuan Chen, ibu saya dan saudara-saudarinya telah berusaha menyusup ke kalangan atas Amerika, tetapi hanya ibu saya yang dapat dianggap benar-benar berhasil. Keluarga Getty adalah keluarga berpangkat tertinggi yang telah disusupi oleh garis keturunan ibu saya sejauh ini. Jika saya dapat menikahi Robert, itu akan menjadi momen bersejarah bagi keluarga kami dan bagi seluruh masyarakat King. Sebelumnya, keluarga terkuat yang disusupi para sarjana adalah keluarga Tionghoa di Amerika, keluarga An. Namun, para sarjana itu terbongkar, yang juga menandai kegagalan rencana penyusupan keluarga An." Charlie mengangguk, lalu bertanya padanya, "Sejauh yang kau tahu, keluarga mana yang paling kuat di antara para sarjana Poking Society yang telah disusupi saat ini?" Rachel menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, "Maaf, Tuan Chen, saya tidak tahu tentang ini. Setiap keluarga cendekiawan itu independen. Apakah Poking akan memberitahu kami tentang situasi keluarga lain? Kami hanya menerima laporan internal ketika sesuatu terjadi pada keluarga lain. Seperti keluarga An, kami tidak pernah tahu bahwa keluarga An juga memiliki cendekiawan, apalagi 2. Ketika kami menerima laporan internal, kami semua terkejut." Charlie bertanya padanya, "Apa isi laporan internal itu?"
Rachel mengenang, pemberitahuan internal itu memberitahu kami bahwa 2 cendekiawan yang telah menyusup ke keluargaan telah terbongkar, dan keluarga mereka telah dibantai oleh organisasi tersebut. Mereka berharap kami akan belajar dari ini dan tidak pernah mengungkapkan identitas kami. Charlie bertanya dengan heran, mereka sudah memusnahkan seluruh keluarga? Ya. Rachel mengangguk dan berkata, organisasi ini tidak pernah memberi kelonggaran kepada orang-orang seperti ini. Siapapun yang mengungkap identitas mereka akan membuat seluruh keluarganya terlibat dan dibunuh. Charlie berkata sambil tersenyum, metode Victoria benar-benar kejam. Mata Rachel membelalak kaget. Dia tidak menyangka bahwa Charlie tidak hanya mengetahui identitasnya dan perkumpulan King yang hancur, tetapi juga nama sang pahlawan. Nama pemimpin selalu menjadi rahasia utama. Sebagian besar anggota masyarakat anti-King, bahkan anggota tingkat menengah, tidak tahu siapa pemimpinnya, atau apakah pemimpinnya laki-laki atau perempuan. Pemimpin bahkan menggunakan pengubah suara saat memberi perintah, sehingga sulit untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dia kebetulan mengetahui nama Victoria karena adik perempuan neneknya dari pihak ibu pernah menjalin hubungan dengan anggota keluarga Wu dari istana gubernur tentara kiri ketika masih muda. Dia mendengar nama Victoria dan kisahnya dari sisi tempat tidur keluarga Wu. Jika tidak, bahkan jika Charlie menyebut nama Victoria, dia akan benar-benar bingung. Charlie memperhatikan keterkejutan Rachel dan tersenyum, berkata, "Kamu tidak perlu terlalu terkejut. Meskipun aku belum pernah bertemu Victoria, aku tahu bahwa dia telah hidup lebih dari 400 tahun dan merupakan pendiri serta pemimpin tunggal dari perkumpulan penakluk dinasti King." Rachel, yang masih terguncang, menatap Charlie dan berkata, "Tuan Chen, Anda mungkin lebih tahu tentang perkumpulan pemecah dinasti King daripada saya." Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Kau tidak perlu terlalu rendah hati. Yang ku tahu tentang latar belakang Victoria hanyalah aku tidak tahu apa-apa tentang kantor gubernur tentara kiri. Aku meminta Steve mengundangmu ke sini karena aku ingin bertanya tentang kantor gubernur tentara kiri." Rachel mengerutkan bibir dan berkata dengan canggung, "Sejujurnya, aku tidak tahu banyak tentang situasi komando tentara kiri. Lagi pula, para cendekiawan adalah organisasi yang dikecualikan dari lingkaran inti. Kami para cendekiawan hanyalah satelit yang mereka buang dan sebarkan di berbagai tempat. Mereka tahu segalanya tentang kami, tetapi kami tahu sangat sedikit tentang mereka." Charlie bertanya padanya, "Apakah orang-orang dari kantor komandan tentara kiri akan berhubungan langsung denganmu?" Rachel menggelengkan kepalanya. "Tidak. Setidaknya mereka tidak akan berhubungan denganku. Paling-paling, jika terjadi keadaan darurat atau peristiwa besar, kantor Komandan Angkatan Darat Kiri akan mengirim seorang wakil untuk menyampaikan instruksi. Selain itu, pihak lain sangat terampil dan dapat datang dan pergi tanpa jejak. Kita tidak tahu siapa mereka, apalagi dari mana mereka berasal atau kemana mereka akan pergi." "Asisten?" Charlie mengangkat alisnya, tanpa sadar teringat pada Song Ruyu. Song Ruyu awalnya adalah seorang wakil komandan di Komando Angkatan Darat Kanan, yang seharusnya dianggap sebagai posisi manajemen tingkat menengah hingga tinggi di dalam komando tersebut. Jadi Charlie bertanya kepada Rachel, "Apakah kamu pernah bertemu dengan wakil komisaris kantor gubernur?" Rachel menjawab dengan jujur, "Saya pernah bertemu dengannya sekali." Charlie bertanya lagi, "Mengapa petugas itu datang saat itu?" Rachel berkata, "Saat itu alasannya adalah karena kantor gubernur dari partai kiri memiliki bisnis yang berkaitan dengan minyak, dan kantor gubernur berharap ibu saya dapat membantu menjalin hubungan dengan keluarga Getty." "Masalah bisnis?" Charlie bertanya-tanya, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Perhimpunan Poking seharusnya tidak begitu gegabah, kan? Jika mereka menyuruh ibumu bertindak sebagai perantara untuk berbisnis dengan keluarga ayahmu, bukankah itu sama saja dengan membongkar perusahaan mereka sendiri?" Rachel menjelaskan, insiden itu agak tidak biasa.
Kantor Gubernur Angkatan Darat Kiri memiliki sejumlah minyak mentah di ladang minyak Serpi Amerika yang ingin mereka jual melalui saluran keluarga Getty. Mereka secara khusus meminta agar minyak itu tidak dijual secara publik. Minyak mentah tersebut dicampur ke dalam persediaan keluarga Getty, dijual bersama dengan keluarga Getty, dan kemudian diselesaikan secara tunai dengan orang yang dihubungi oleh kantor Gubernur Angkatan Darat Kiri setelah keluarga Getty membayar pajak. Jumlah totalnya hampir mencapai 100 juta dolar AS. Charlie sedikit mengerutkan kening, lalu rileks setelah beberapa saat, dan tersenyum pada Maria. Sepertinya orang-orang di kantor komandan pasukan Kiri juga memiliki motif egois mereka sendiri. Maria tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, sepertinya ladang minyak di bawah komando kantor gubernur tentara Kiri menyembunyikan sebagian produksinya dari Victoria, dan kemudian secara diam-diam mengubah minyak mentah yang disembunyikan itu menjadi uang melalui saluran keluarga Getty. Charlie mengangguk dan tersenyum. Siapapun yang mampu melakukan hal seperti ini pasti anggota keluarga Wu, atau bahkan pejabat tinggi di kantor gubernur. Sambil berbicara, Charlie bergumam dengan sedikit ragu, kelima komando militer masing-masing mengendalikan sejumlah besar kamp pembunuh. Dan semuanya seharusnya merupakan perusahaan industri dan pertambangan besar dengan biaya tenaga kerja yang sangat rendah. Secara logis, pendapatan setiap komando seharusnya sangat besar, mungkin ratusan miliar dolar AS per tahun. Sebagai anggota keluarga Wu dan pejabat regional dari masyarakat pemecah dinasti Qing, Victoria tidak akan memperlakukan mereka secara tidak adil. Mengapa mereka mengambil risiko mendapatkan sejumlah uang yang begitu kecil? Maria menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saudaraku, coba pikirkan. Kantor gubernur tentara Kiri terletak di tanah Amerika Utara yang kaya. Pasti ada banyak bisnis menguntungkan di bawah komandonya. Minyak Serpi saja bisa menghasilkan tambahan 100 juta dolar AS. Jika setiap bisnis dijalankan dengan cara yang sama, itu bisa menghasilkan ratusan juta atau bahkan miliaran dolar AS dalam pendapatan bersih setiap tahunnya. Semua ini bebas pajak dan bisa masuk ke kantong kita sendiri. Meskipun organisasi penghancur dinasti Qing memiliki banyak pembunuh bayaran dan pendapatan tinggi, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasional berbagai kantor gubernur dan markas besar sangatlah besar. Terlebih lagi, ada banyak sekali keluarga cendekiawan yang tersebar di seluruh dunia. Agar mereka dapat menerima pendidikan terbaik dan mengakses tingkat masyarakat tertinggi, dana yang dibutuhkan organisasi penghancur dinasti Qing untuk mereka mungkin juga sangat besar. Dengan mempertimbangkan semua ini, jumlah uang yang dapat tersisa untuk gubernur agung dan keluarganya setiap tahun mungkin tidak terlalu tinggi. Setiap orang memiliki keinginan egois, dan wajar jika beberapa orang ingin mendapatkan lebih banyak uang.